A True Martial World, Bab 178. Judul, Orang yang Ingin Memecahkan Rekor. Yi Yun awalnya bermaksud memetik beberapa tumbuhan pada hari pertamanya. Jika dia memetik ratusan tumbuhan pada hari pertamanya, itu akan sangat luar biasa. Bagaimanapun, di masa depan, jika Yi Yun terus memetik begitu banyak tumbuhan, itu akan menimbulkan kecurigaan dan keraguan orang lain. Catatan Zhong Yi adalah karena kualitas ramuan yang dia petik, bukan kuantitasnya. Dengan persepsi yang tajam dan sejumlah keberuntungan, tidak mengherankan untuk memilih ramuan yang sangat bagus. Hanya dengan memilih beberapa ramuan yang bernilai 1000 rune sisik naga, seseorang bisa dengan mudah mendapatkan puluhan ribu rune sisik naga. Oleh karena itu, masuk akal untuk memecahkan rekor dengan cara ini. Jika dia tidak menggunakan metode ini, dan memecahkan rekor dalam hal kuantitas dengan memetik 10 hingga 20 kali lebih banyak tumbuhan, maka ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, Yi Yun ingin menang menurut kualitas ramuan yang dipetiknya, bukan kuantitasnya. Harus ada proses bertahap dalam memecahkan rekor. Setelah mengumpulkan tumbuhan ini, Yi Yun mulai berkonsentrasi melatih keterampilan gerakannya. Dia berlatih hampir sepanjang hari. Sambil melatih keterampilan gerakannya, Yi Yun masih berhasil menemukan beberapa tumbuhan di sana-sini. Setelah ragu-ragu, Yi Yun juga memetik tumbuhan itu. Salah satu herbal peringkat kuning yang dia petik adalah buah duskut. Kota surgawi menukar buah duskut ini dengan 50 rune sisik naga. Buah duskut ini adalah salah satu herbal terbaik di antara herbal peringkat kuning. Itu bahkan bernilai lebih dari beberapa herbal peringkat mistik tingkat rendah. Panen hari ini diperkirakan sekitar 200 rune sisik naga. Ini 7-8 kali lipat dari yang bisa didapat oleh kultivator normal. Yi Yun menyentuh hidungnya dan tersenyum tanpa daya. Dia secara tidak sengaja mengambil lebih dari 200 rune sisik naga. Untuk pemula biasa untuk memilih 30 rune sisik naga aneh, hanya cukup untuk membayar sewa, dianggap cukup bagus. Dengan perlahan mengumpulkan pengalaman, seseorang dapat memilih sekitar 40-50 rune sisik naga dari ramuan. Memilih 200 di hari pertamanya agak berlebihan. Tetapi setelah dipikirkan dengan cermat, dibandingkan dengan Zhong Yi yang meninggalkan rekor 19.000, dia masih lebih rendah. Pengembalian rata-rata Zhong Yi setiap hari di atas 300 rune sisik naga. Itu setiap hari. Angka ini sangat luar biasa. Bagi Zhong Yi untuk memetik begitu banyak herbal berperingkat tinggi, itu jelas tidak bisa dijelaskan hanya dengan keberuntungan saja. Tentu saja, memetik herbal membutuhkan keberuntungan. Memilih ramuan peringkat surga karena keberuntungan tidaklah mengherankan. Tapi keberuntungan bukanlah sesuatu yang tidak terbatas. 1 atau 2 hari keberuntungan dimungkinkan, tetapi tidak setiap hari. Senior Zhong Yi ini pasti memiliki persepsi yang tajam atau keuntungan lainnya. Dia pasti memiliki kemampuan khusus untuk meninggalkan rekor seperti itu. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang memiliki naluri tajam alami. Beberapa orang dapat mengamati sekelilingnya dan mengingat setiap detail pemandangan, seperti posisi setiap helai rumput. Orang-orang ini seperti hewan yang waspada. Sangat sulit untuk menyelinap ke arah mereka. Intuisi ini mungkin tidak memberikan banyak kekuatan untuk bertarung seseorang. Tetapi, jika mereka memasuki alam mistik yang berbahaya, intuisi ini seringkali menyelamatkan nyawa mereka. Yi Yun percaya Zhong Yi adalah orang seperti itu. Dengan catatan Zhong Yi, jika dia memilih ramuan herbal senilai 200 rune sisik naga, itu seharusnya tidak menarik terlalu banyak perhatian. Orang hanya akan mengira dia beruntung. Di malam hari, ketika Yi Yun melihat matahari yang merah terbenam, dia meludahkan udara kotor dan duduk untuk bermeditasi. Ketika matahari benar-benar terbenam, Yi Yun mengatur ramuannya dan pergi melalui formasi teleportasi kembali ke kota surgawi Tai'ah. Selain panen ramuan, Yi Yun bisa dengan jelas merasakan bahwa selama perjalanannya memetik ramuan, 200 kuali mengalir merkuri gon telah menempa tubuhnya. Itu membuat tubuhnya lebih baik dan memungkinkannya menyerap energi spesies primordial dengan sempurna. Pada saat yang sama, di bawah tekanan yang sangat besar, dia berhasil mendapatkan kendali yang lebih baik atas kekuatannya, memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tahap kesuksesan besar Minute Subtlety. Setelah kembali ke kantor pekerjaan, Yi Yun melihat sekelompok gadis dengan keranjang ramuan menyerahkan ramuan mereka. Gadis-gadis pemetik ramuan ini, terlepas dari asalnya, mengenakan pakaian kasar di kota surgawi Tai'ah. Mereka tidak memakai riasan apapun, membuat mereka terlihat seperti gadis desa yang sederhana dan seperti menghirup udara segar. Sister Wang, kamu menekan terlalu keras dengan papan baja. Aku bahkan tidak mampu membeli makananku, dan kamu masih ingin menekannya seperti itu. Seorang gadis kecil berkata dengan suara yang sangat menawan. Namun, Wang benar-benar kebal terhadapnya. Dengan tongkat sepanjang kaki, berat seukuran telur merpati, dan piring mengkilap, dia mengukur berat ramuan.
Ramuan yang diserahkan oleh gadis itu ditempatkan ke dalam formasi penghilang kelembaban oleh Wang sebelum beratnya diukur. Berat ramuan diperiksa oleh Wang, dan itu bukan masalah besar jika dia membuat sedikit perubahan pada angka yang dia catat. Tapi dia tidak bisa rugi dan kejam, jadi tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan darinya. Lanjut, Wang dengan tidak sabar melambai dan mengabaikan Loli yang mengamuk itu. Loli itu meludahkan lidahnya dan mundur. Di belakangnya ada beberapa gadis yang Yiyun temui di sini sebelumnya. Kepala dari gadis-gadis ini adalah Zhao Qingcheng, dan mereka semua dari asosiasi Luowo. Zhao Qingcheng melihat Yiyun sejak awal, tetapi dia tidak menyambutnya kali ini. Ramuan kuning tingkat rendah, 545 gram. Membulatkan ke bawah ke 50 gram terdekat, itu akan dihitung sebagai 500. Sebanyak 100 rune sisik naga. Wang dengan cekatan menahannya. Dia mengucapkan serangkaian kata dengan cepat. Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia katakan tanpa mendengarkan dengan cermat. Faktanya, dengan tingkat kultivasi dan persepsi tajam Wang, dia bisa secara akurat mengetahui berat ramuan menggunakan tangannya. Tetapi dia suka menggunakan baja untuk mengukur karena dengan menggeser timbangan maju mundur, itu juga menarik hati banyak kultivator. 95 gram. Mendengar nomor ini, Zhao Qingcheng yang periang tidak bisa lagi tersenyum. Biasanya, hanya herbal peringkat kuning kelas menengah ke atas yang akan dihitung satu persatu. Sebagian besar herbal peringkat kuning tingkat rendah semuanya dicampur bersama dan dikeringkan menggunakan formasi dan diberi 10 rune sisik naga untuk setiap 50 gram. Dengan membulatkan 45 gram terakhir, itu membuat jantungnya sakit. Dia hanya membutuhkan 5 gram lagi. Meskipun ramuan tingkat kuning tingkat rendah tidak berharga, bagi gadis pemetik ramuan ini adalah sumber pendapatan utama mereka. Herbal kelas yang lebih tinggi terlalu sulit ditemukan. Misalnya, rumput meteorit Yiyun bersembunyi di dalam batu. Hanya dengan membelah batu orang akan melihatnya. Siapa yang bisa menemukan sesuatu seperti itu? Kelompok kecil Zhao Qingcheng memiliki 4 anak perempuan. Dengan semua tumbuhan tingkat menengah dan tingkat atas mereka, pendapatan gabungan hari-hari mereka adalah 166 rune sisik naga. Mengurangi sewa 100 rune sisik naga, hanya ada 66 yang tersisa, rata-rata menjadi sekitar 15-16 rune sisik naga per orang. Penghasilan ini sangat buruk. Kenapa aku tidak memetik satu ramuan lagi? Hanya beberapa daun akan membuat 5 gram. Hati Zhao Qingcheng kecewa. Dia memandang Wang dan bersikeras, "Saudari Wang, aku hanya kekurangan 5 gram untuk mencapai 550 gram. Biarkan saja berlalu. Tahukah kamu, Saudari Wang, kita telah menemukan ramuan yang sangat bagus beberapa hari yang lalu. Dan harganya masuk akal dan sempurna untuk digunakan para saudari kita. Kita menggigit gigi dan meminjam 200 rune sisik naga dari Bank Kota Surgawi dan, bersama dengan tabungan kita membeli obat mujarab. Pinjaman ini memiliki tingkat bunga 15% dan bunga majemuk. Jika kita tidak bisa mengembalikannya dalam 3 bulan, kita para suster akan tidur di jalan. Melihat bahwa ini hampir akhir bulan, kita hanya kekurangan 200 rune sisik naga. Jika kita punya cukup, kita bisa mengembalikannya. Jika kita tidak dapat mengembalikannya, kita masih harus membayar bunga sebulan." "Bagaimana bisa kamu?" Saat Zhao Qingcheng mengatakannya, dia menatap Wang dengan tatapan berair, bermata lebar, sangat polos dan mengibaskan bulu matanya. Wang telah meletakkan besi baja dan hendak mengambil cermin berharganya. Mendengar Zhao Qingcheng berkata begitu banyak, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia mengatur rambutnya dan setelah beberapa saat berkata dengan dingin, "Apa hubungan semua omong kosong yang kamu katakan denganku?" Senyum Zhao Qingcheng membeku. Dia terus tersenyum patuh. Cermin Siswang sangat indah. Ku bilang, Siswang sangat cantik. Jika aku secantik Siswang, aku tidak akan pernah berpisah dari cermin. Terima kasih. Wang menerima pujian Zhao Qingcheng dan kemudian melanjutkan mengutak-atik cermin kecil di tangannya. Dia tidak bisa ditembus. Zhao Qingcheng hancur. Tidak peduli bagaimana dia menghitung, tidak mungkin dia bisa membayar sejumlah rune sisik naga itu. Bunga 15% berarti 1 bulan berhemat dan menabung. Jika mereka masih tidak bisa mengembalikannya, mereka harus tidur di jalanan. Bagi sekelompok gadis yang tidur di jalan, dan dilihat oleh sekelompok hewan jantan di kota surgawi Tai'ah, ini benar-benar aib. Yiyun mendengar percakapan antara Zhao Qingcheng dan Wang. Ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa kota surgawi Tai'ah memiliki bank. Jadi mungkin bagi orang-orang dengan rune sisik naga negatif untuk mempertahankan kehidupan yang layak dengan mengandalkan pinjaman. Tapi, bunga majemuk 15% berarti bank itu adalah riba. Dengan meminjamkan 100 rune sisik naga, bulan berikutnya akan menjadi 115, dan bulan berikutnya 132. Bahkan banyak riba tidak seburuk itu. Tidak heran Zhao Qingcheng berada di bawah tekanan yang begitu besar.
Jika mereka tidak dapat mengembalikan pinjaman menjadi riba dalam waktu singkat, hal itu hampir mustahil di masa depan. Siapa yang ingin tetap memiliki pinjaman berbunga tinggi selama 6 tahun pelatihan mereka? Dan minat terus meningkat. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Yiyun. Pada saat ini, Wang meletakkan cerminnya dan membiarkan Yiyun menimbang jamu. Hei, bukankah kamu yang ingin memecahkan rekor? Untuk apa kau berdiri di sana? Cepat dan serahkan. Wang tampak sangat tidak sabar. Ekspresinya mengatakan untuk menyerahkan ramuan dengan cepat dan pergi ke sudut. Jangan buang waktu berharga kakak perempuan ini. A True Martial World, Bab 179. Judul, Menyerahkan Herbal. Orang yang ingin memecahkan rekor. Mendengar cara Wang memanggilnya, Yiyun hampir tersedak. Wanita ini benar-benar memiliki mulut yang kotor. Dia hanya mengajukan beberapa pertanyaan dan dia bersikap sarkastik tentang hal itu. Tapi, baiklah, meskipun dia ingin memecahkan rekor itu, dia tidak mengatakannya dengan keras. Adik Yiyun, itu kamu? Zhao Qingcheng menatap Yiyun dan memaksakan senyum. Dia mengirimkan suaranya, wanita ini adalah landak. Dia ingin menusuk siapapun yang dia lihat. Dia juga ayam jago metalik yang terbuat dari besi hitam. Dia begitu pelit sehingga dia tidak akan mengizinkanmu mencabut sehelai bulu pun. Kamu akan tahu setelah kamu menyerahkan herbal kamu hari ini. Dia akan menurunkan harga ramuan secara drastis. Banyak pemula bahkan tidak bisa membayar sewa 25 rune sisik naga. Zhao Qingcheng penuh dengan keluhan. Dia masih khawatir dengan riba. Beberapa gadis pemetik herbal semuanya bingung. Bagi para kultivator, rune sisik naga terlalu berharga. Mereka harus mencubit setiap sen untuk menjalani hari-hari mereka, berharap mereka bisa menggunakan satu rune sisik naga sebagai 2. Terima kasih nasihat Kak Zhao. Mengapa Sister Wang memiliki temperamen yang buruk? Yiyun bertanya dengan santai. Siapa yang tahu? Aku mendengar bahwa dia adalah seorang kultivator di kota surgawi Taya. Kemudian dia menemukan kultivator lain yang dia sukai dan bertunangan. Kemudian, karena suatu kecelakaan, orang yang disukainya meninggal saat berkultivasi. Kemudian, wanita Wang ini tetap tinggal di kota surgawi Taya. Dia sebenarnya sangat kuat, tapi tidak bersahabat dengan siapapun. Oleh karena itu dia dikirim untuk bertanggung jawab atas berbagai pekerjaan. Yiyun tidak mengharapkan ini terjadi. Mendengar cerita ini, dia bisa merasakan kebrutalan berkultivasi di kota surgawi Taya. Sangat mudah untuk mati. Kakak harus memberitahumu, rune sisik naga sangat berharga. Setiap rune sisik naga harus digunakan dengan baik. Jangan sia-siakan. Sulit bagi pemula untuk mendapatkan rune sisik naga. Kamu menghasilkan sekitar 10 atau lebih sehari, dan ada banyak tempat yang kamu perlukan untuk menggunakannya di masa mendatang. Zhao Qingcheng mengetahui hal ini dengan sangat baik. Yiyun mengangguk. Dia merasa bahwa meskipun Zhao Qingcheng tidak pernah serius dengan kata-katanya, dia tetaplah orang yang baik. Pada saat ini, Wang telah mengangkat tiang baja itu, dan berkata kepada Yiyun, memetik herbal sama untuk pemula dan veteran. 25 rune sisik naga, tidak kurang satu pun. Jika tidak cukup, maka kita harus mengurangi rune sisik nagamu sampai di bawah 0. Wang mengeluarkan nadanya dan bermain dengan beban seukuran telur merpati, menjatuhkannya ke atas meja. Tentu saja, jika tidak ingin tidur di jalanan, kamu bisa memilih seperti debitur dan meminjam ke bank. Adapun minat, untuk pemula, itu kurang. Hanya 12%, tapi tentu saja itu bertambah. Sambil mengatakan ini, Wang melirik Zhao Qingcheng dan teman-temannya. Mereka semua memerah karena malu. Mulut wanita Wang ini terlalu kotor. Yiyun tidak peduli setelah mendengar kata-kata Wang. Dia meletakkan keranjang ramuannya di atas meja. Wang menarik kain yang menutupi keranjang dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan ramuannya. Tapi, dengan genggaman ini, ekspresi aneh muncul di wajah Wang. Karena sudah lama berada di kantor pemetikan herba, dia sangat sensitif terhadap herba. Dengan jangkauan ini, dia bisa merasakan sesuatu yang salah. Saat melihat ke dalam keranjang, dia memberikan pandangan aneh. Dia membalik keranjang ramuan dan wajahnya perlahan membeku. Oh, Zhao Qingcheng dan teman-temannya juga memperhatikan ekspresi Wang dan ingin tahu tentang apa yang terjadi. Ini, dipilih olehmu. Wang mengangkat kepalanya dan mengukur Yiyun dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah ini pertama kalinya melihatnya. Yiyun mengangguk. Zhao Qingcheng dan rekan-rekannya juga menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Mereka datang karena penasaran dan melihat ke dalam keranjang dan langsung terpana. Void Star Flower, akar paniu. Oh, ini adalah buah dusbut, harta karun di antara tumbuhan tingkat kuning, dan... Apa ini? Zhao Qingcheng mengeluarkan benda seperti cacing. Setelah melihatnya sebentar, dia mengingat catatan di buku alam liar surgawi. Ini, tidak mungkin, rumput meteorit.
Zhao Qingcheng telah memetik herbal untuk waktu yang lama dan hanya menemukan beberapa herbal peringkat mistik tingkat rendah, yang semuanya sangat umum di antara herbal peringkat mistik. Dan rumput meteorit adalah ramuan peringkat mistik kelas menengah yang hampir mendekati peringkat mistik kelas atas. Di antara ramuan tingkat mistik kelas menengah, rumput meteorit sangat langka. Tidak mudah untuk menemukannya dan itu sangat berharga. Zhao Qingcheng belum pernah melihat rumput meteorit di Gunung Tumbuhan Tai'ah, oleh karena itu butuh beberapa saat baginya untuk mengenalinya. Memetik tumbuhan dengan pengetahuanmu, bahkan dengan ramuan di depanmu, kamu tetap tidak bisa mengenalinya. Apa gunanya memilih? Wang mengejek Zhao Qingcheng. Memang, tumbuhan di alam liar surgawi sangat sulit ditemukan. Jika seseorang cukup beruntung untuk melihatnya dan tidak mengenalinya, itu akan sangat sia-sia. Tetapi, situasi ini telah terjadi pada banyak kultivator. Kecuali seseorang adalah seorang alkemis, bagaimana seseorang akan melihat berbagai jenis tumbuhan? Juga, tumbuhan di alam liar surgawi berbeda dari tumbuhan di dataran tengah. Alkemis yang tidak memiliki cukup pengalaman, harus belajar di tempat bagaimana mengidentifikasi tumbuhan. Kultivator tipikal akan bergantung pada catatan yang tertulis di buku alam liar surgawi. Tapi bagaimanapun, buku adalah buku. Hanya dari beberapa gambar dan deskripsi, sulit untuk mendeskripsikan dengan sempurna berbagai sifat tumbuhan. Sangat umum untuk tidak mengenalinya. Merupakan hal yang umum bagi pemula untuk mendapatkan hasil yang buruk saat memetik tumbuhan. Banyak tumbuhan terlewat karena ketidaktahuan mereka. Faktanya, mereka yang dapat mengenali sebagian besar tumbuhan dari ribuan spesies tumbuhan di pegunungan herbal hanya dengan menggunakan catatan buku adalah tidak normal. Dan sekarang, Yiyun adalah salah satu orang abnormal dalam pikiran Zhao Qingcheng. Di Gunung Herbal Tai'ah Divine City, banyak rerumputan, semak belukar, kayu dan tanaman semuanya tampak mirip dengan tumbuhan. Tidak mudah membedakan mana yang mana. Banyak pemula mengalami situasi ketika mereka memilih tanaman yang salah. Banyak tumbuhan roh memiliki beberapa roh yang terkumpul di dalamnya, membuatnya tampak seperti tumbuhan. Selain itu, banyak tumbuhan dapat menyembunyikan dirinya sendiri, membuatnya semakin sulit untuk menemukannya. Bagi Yiyun untuk memetik begitu banyak tumbuhan untuk pertama kalinya adalah konyol. Bunga bintang void ini, bagaimana kau menemukannya? Void Star Flower bisa berubah menjadi pohon, bersembunyi. Zhao Qingcheng tidak memetik bunga bintang void selama berbulan-bulan di sini. Bukankah buku alam liar surgawi mengatakan, bunga bintang void akan membuat dirinya terlihat seperti pohon. Tetapi pohon yang dibuatnya akan memiliki tekstur berbintik-bintik. Seperti saat awan cerah, meninggalkan kehampaan tetesan air seperti bintang, itulah alasan namanya. Mendengar penjelasan Yiyun, Zhao Qingcheng memandang Yiyun seolah-olah dia telah melihat orang aneh. Tentu saja, Zhao Qingcheng tahu bagaimana bunga bintang void mendapatkan namanya dan bagaimana membedakan pohon palsu yang dibuat oleh bunga bintang void dan tanaman lainnya. Tapi, seberapa kecil tetesan air yang tertinggal setelah awan cerah? Di Gunung Herbal Tai'ah Divine City, gunung itu dipenuhi dengan pepohonan dan akan memakan waktu 1 hari untuk melewatinya. Dengan kecepatan yang ditempuh seorang kultivator, mereka akan melihat puluhan ribu pohon. Siapa yang akan memperhatikan bahwa sebatang pohon memiliki beberapa kilau? Terutama ketika kilauannya seukuran lubang jarum. Bagaimana Yiyun bisa mempunyai mata setajam itu? Zhao Qingcheng tidak bisa mempercayainya. Keempat gadis itu berkerumun di sekitar Yiyun. Yiyun tidak tahan. Mengapa kamu mengelilingi aku seperti itu? Kamu bahkan meneteskan air liur. Yiyun melihat bahwa seorang gadis seumuran dengannya, yang berdiri di samping Zhao Qingcheng, ngiler sambil melihat rumput meteorit di tangan Zhao Qingcheng. Gadis berusia 13 tahun itu dengan cepat menyeka mulutnya dan tersenyum malu-malu. Rumput meteorit ini bernilai 80 rune sisik naga. Itu adalah harta karun. Mereka menjadi gila karena miskin, dan mereka secara alami menginginkannya. Dan berdiri di samping rumput meteorit, mereka bisa mencium aroma susu yang sangat menggugah selera. Itu, saudara Yiyun, bagaimana kamu menemukan rumput meteorit ini? Gadis muda ini adalah teman keluarga Zhao Qingcheng. Dia baru saja datang ke kota surgawi Tai'ah dan mengikuti Zhao Qingcheng di bawah asuhannya. Tapi yang jelas, Zhao Qingcheng tidak melakukannya dengan baik di kota Tai'ah Divine. Dia hanya bisa memberikan perawatan terbatas pada gadis ini. Paling banyak, dia bisa memperkenalkan berbagai aturan dan membawanya berkeliling. Ketika gadis muda ini bertanya, semua orang melihat ke arah Yiyun. Meskipun bunga bintang void sulit ditemukan, setidaknya ia memiliki beberapa karakteristik yang menentukan. Tidak heran dia bisa menemukannya jika Yiyun memiliki kekuatan pengamatan yang konyol. Tapi untuk meteorit Grace, ia bersembunyi di dalam batu dan tidak bisa dilihat dari permukaan. Hanya setelah membelah batu, kamu akan melihatnya.
Tapi ada lebih banyak bebatuan daripada pohon di Gunung Herbal Kota Surgawi Taya. Bagaimana kamu bisa membelah begitu banyak?